Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, alasan tetap mengucap syukur. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, firman yang ajaib ini akan menolong kami, menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Alasan tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu bukan paksaan saudara, bukan juga terpaksa. Mengucap syukur adalah sesuatu yang lahir dari kesadaran akan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, mudah bagi kita untuk berkata Tuhan baik. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya kita lagi di masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik? Atau sebaliknya justru kita mempertanyakan Tuhan? Jadi ucapan syukur ini kalau kita sungguh mengenal Tuhan harusnya adalah hal yang mudah. Tapi kalau kita tidak punya pengenalan secara pribadi, kalau kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sesungguhnya ini akan terasa sulit. Tapi kalau kita belajar dari seorang Ayub, saya jujur saya terkagum-kagum melihat pribadi seorang Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya mengalami kematian, dia terkena penyakit borok, dan istrinya mengutuki dia. Tapi Ayub dalam segala hal itu dia tetap mengucap syukur. Jadi saudara, lihatlah apa yang terjadi ketika dia mengucap syukur. Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Nah, menjadi pertanyaan adalah apa sih alasan untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal? Karena ucapan syukur ini akan menolong kita, akan sangat menolong kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara, waktu kita mengucap syukur, maka yang pertama adalah ada kekuatan yang baru. Jadi kekuatan kita itu diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya, jadi mungkin kita sedang mengalami keadaan yang sulit, masalah yang besar, ya, atau mungkin sedang sakit segala macam. Tapi ketika kita kemudian mengucap syukur, maka ada satu
kekuatan yang baru. Ada satu pengharapan yang baru. Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudara, ketika kita mulai mengucap syukur, maka kelemahan itu tiba-tiba kita berubah menjadi kuat. Ya, maka saudara, yang tadinya kecil pengharapan kita menjadi besar kembali pengharapan itu. Itulah kekuatan ucapan syukur itu. Jadinya kekuatan itu diperbaharui, saudara. Makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena ada ucapan syukur. Itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, ucapan syukur akan membuat kita jadinya fokus ke Tuhan. Orang yang bersungut-sungut adalah tanda orang itu berfokus terhadap masalah, berfokus terhadap situasi dan kondisi dia. Tetapi orang yang mengucap syukur sekalipun ada masalah, orang itu matanya akan tetap memandang kepada Tuhan. Dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Sebab ucapan syukur akan membuat kita fokus kepada Tuhan. Saudaraku, rasa marah, dendam, dengki, kecewa, itu yang menjadikan hilangnya rasa syukur. Ya, saya nggak tahu saudara berapa kecewa mungkin saudara karena mungkin kehilangan sesuatu yang saudara cintai, atau kehilangan pekerjaan, bangkrutnya usaha atau bisnis atau apapun. Mungkin saudara sedih, kecewa, menangis. Saudara akan tetapi pandanglah Tuhan, ya. Pandanglah Tuhan. Yesus dekat dengan Lazarus. Kematian Lazarus tentu menyakitkan bagi dia. Namun apa yang terjadi saudara? Yesus tidak membiarkan rasa sedih menguasai dirinya. Ia paham bahwa kematian Lazarus adalah kesempatan untuk memberitakan kuasa Allah. Apa yang terjadi sehingga Yesus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saudara fokus. Orang yang mengucap syukur, orang itu akan menjadi fokus kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, ucapan syukur itu akan membentuk sebuah ketahanan. Artinya sebuah kemampuan. Ya, tahan, mampu menanggung hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, untuk kemudian memiliki masa depan yang luar biasa. Kita tidak akan ada kecewa lagi, ya. Namun sebaliknya kita mengucap syukur. Karena apa saudara? Karena ucapan syukur itu membentuk ketahanan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahanan tidak dibangun dalam waktu 1-2 hari, tapi melalui waktu proses serangkaian peristiwa. Ya, semakin terus mengucap syukur dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak mudah, maka itulah yang akan membuat kita tahan, kuat, dan berkemenangan dalam hidup. Jadi ucapan syukur akan membuat kita memiliki kekuatan pertahanan yang kokoh. Dan yang terakhir saudara, mengucap syukur itu akan membuat kita melihat, menyaksikan kuasa, kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan atas kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita terus mengucap syukur,
dalam segala situasi, maka itu kesempatan untuk kita melihat kuasa, berkat Tuhan, dan kemuliaannya dinyatakan atas kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah mengucap syukur, teruslah pandang kepada Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami terus mengucap syukur, maka kami akan melihat kuasa, mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.